Selamat siang Dina, Ibu senang kamu hadir hari ini. Gimana perasaannya hari ini? Siang juga. Sebenarnya agak gugup, tapi saya akan coba untuk lebih. Itu luar biasa. Di sini kamu aman, semuanya akan dirahasiakan. Kita akan ngobrol santai ya. Kamu bisa cerita pun tanpa takut dihakimi. Untuk memulai, boleh cerita sedikit tentang kegiatan favorit Dina di sekolah? Kegiatan favorit di sekolah, dulu saya suka menonton dan mendengarkan lagu itu, tapi akhir-akhir ini saya sudah hilang semangat melakukan itu semua. Itu sangat penting kita kan cari tahu bagaimana kita bisa bantu kamu kembali percaya diri. Gina boleh cerita situasi apa yang membuat merasa sangat cemas? Saat saya harus berbicara di depan teman ibu, saya selalu merasa gugup, takut ditertawakan ibu. Apakah Gina pernah mengingat momen pertama kali Gina merasa seperti ini? Waktu kelas 6 SD ibu, saya pernah salah jawab pertanyaan guru dan teman-teman saya ketawa ibu. Sejak saat itu saya selalu takut untuk berbicara. Oh, jadi peristiwa itu berdampak besar ya. Apa Gina merasa pengalaman seperti itu membentuk cerita baru tentang diri Gina? Iya ibu, saya merasa saya tidak cukup pintar dan orang-orang pasti akan menilai jelek ke saya. Oke, kita akan mencoba memahami bahwa kamu itu bukan masalahnya, tapi kamu punya masalah yang menempel Gina. Ketika kamu mengatakan saya tidak cukup pintar, apakah itu suara hatimu atau pengaruh dari peristiwa masa lalu? Kalau dipikir lagi itu sepertinya karena kejadian masa lalu ibu. Saya tidak pernah benar-benar merasa bodoh sebelum itu. Jadi artinya cerita bahwa Gina tidak pintar bukan datang dari diri Gina sendiri dan sesungguhnya, tapi dari reaksi terhadap pengalaman traumatis. Ya ibu, kalau saya tidak mengalami kejadian itu mungkin saya akan percaya diri tidak seperti itu. Nah, itu artinya ada jarak antara kamu dan masalah itu. Kita akan lebih lanjut memisahkan lebih jelasnya. Bagaimana kalau kita beri nama perasaan yang sering muncul dan membuatmu mundur itu? Mungkin si penakut diam itu karena saya diam tapi sebenarnya banyak yang saya ingin katakan. Sangat pas. Kapan si penakut diam ini biasanya muncul? Waktu saya ingin angkat tangan tapi takut, waktu saya ingin menyapa teman baru tapi bingung mulai dari mana itu. Oke, jika si penakut diam bisa bicara, apa yang akan dikatakan? Mungkin dia akan bilang jangan coba-coba, nanti kamu malu, nanti mereka akan menentangkan kamu begitu ya. Dan bagaimana kalau merespon selama ini? Saya akan menuruti ibu, saya akan lebih memilih diam dan pura-pura sibuk. Oke, sekarang mari kita fokus pada kekuatan Gina. Apa sih hal positif yang kamu miliki menurut orang lain? Kata teman dekat saya, dia pernah bilang kalau saya punya ide-ide yang menarik dan saya jago gambar ibu. Wah, itu asal yang luar biasa Nagina. Apakah Nagina pernah merasa bangga dengan sesuatu yang Nagina lakukan? Pernah ibu, waktu hasil gambar saya dipajang di mading sekolah. Saat itu si penakut diam kemana? Sepertinya dia nggak muncul. Saya terlalu senang untuk mendengarkan. Itu artinya Nagina punya kekuatan untuk membuat dia diam kan? Dan Nagina juga pernah melakukannya. Sekarang mari kita tulis ulang ceritamu. Cerita di mana Gina tidak didominasi oleh si penakut. Saya ingin sekali menjadi gila yang berani berbicara, bahkan cuma satu kalimat. Bisa membayangkan dan ceritakan satu hari ideal di sekolah saat kamu sudah mengalahkan si penakut diam? Mungkin saya datang pagi-pagi, menyapa teman sebangku dan tersenyum. Saat guru tadi saya coba menjawab meski gugup, teman-teman melihat saya dengan senyuman, saya merasa lega. Sore hari ini saya cerita ke ibu di rumah dan dia akan memeluk saya. Itu cerita yang luar biasa sih Nagina. Dari mana kamu mendapat kekuatan di cerita itu? Dari pengalaman saya sendiri,
deklaratif? Saya adalah Gina yang belajar berani berbicara meskipun takut karena suara saya layak untuk didengar. Itu kalimat yang sangat kuat Nagina. Kita bisa jadikan ini sebagai fondasi cerita di hidupmu yang baru. Oke, Gina, kamu sudah sangat luar biasa hari ini. Kamu telah memisahkan dirimu dari masalah dan menemukan versi dirimu yang baru. Saya merasa lega dan lebih percaya kalau saya bisa berubah. Oke, aksi kecil apa yang ingin Gina lakukan minggu ini berdasarkan cerita baru Gina? Saya mungkin akan mencoba untuk menyapa teman atau teman baru dan mencoba menjawab satu pertanyaan dari guru. Itu langkah konkret dan berani. Apa yang akan Gina lakukan si penakut diam kalau muncul lagi? Saya akan bilang, saya yang pegang kendali sekarang. Saya akan tetap mencoba itu. Bagus itu Nagina. Ibu akan mendampingi proses ini dan kita akan evaluasi bersama ya minggu depan. Terima kasih Bu, saya benar-benar merasa terbantu dan merasa lebih kuat untuk hari ini. Oke. Ya, kalau begitu Nagina sudah bisa kembali ke kelas. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mereview video konseling dari saudari Makfiratul Ramadhani. Berdasarkan skenario yang diberikan, terdapat beberapa poin yang perlu diperbaiki dalam penampilan konselor agar sesi konseling lebih efektif dan profesional. Meskipun secara umum skenario menunjukkan penerapan teknik konseling naratif yang baik, ada beberapa aspek yang perlu ditingkatkan untuk menghindari kesan canggung dan kurang terampil. Yang pertama, pada tahap membangun hubungan. Pertanyaan terlalu umum. Pertanyaan gimana perasaan sekarang terlalu umum dan kurang spesifik. Pertanyaan yang lebih terarah seperti bagaimana perasaanmu saat menunggu sesi konseling ini, atau apa yang kamu harapkan bisa kamu capai hari ini, akan lebih membantu konselor memahami kondisi emosional konseli secara lebih mendalam. Yang kedua, fase 2, identifikasi masalah. Terlalu banyak pertanyaan tertutup. Konselor cenderung menggunakan pertanyaan tertutup. Apakah kamu mengingat momen pertama kali kamu merasakan ini? Meskipun pertanyaan tertutup penting untuk menggali informasi spesifik, konselor perlu menyeimbangkan dengan pertanyaan terbuka untuk mendorong Gina mengeksplorasi perasaannya secara lebih bebas dan mendalam. Contoh pertanyaan terbukanya, ceritakan tentang pengalaman pertama kali kamu merasa cemas saat berbicara di depan orang lain. Yang ketiga, dekonstruksi cerita. Bahasa terlalu teknis. Ungkapan "kamu bukan masalahnya, tapi kamu punya masalah yang menempel" terdengar agak teknis dan mungkin membingungkan bagi Gina. Konselor perlu menggunakan bahasa yang lebih mudah dipahami dan sesuai dengan tingkat pemahaman konseli. Fase keempat, eksternalisasi masalah. Kurangnya eksplorasi. Meskipun konselor berhasil menginternalisasi masalah menjadi si penakut diam, eksplorasi terhadap karakteristik si penakut diam terasa kurang mendalam. Konselor bisa menggali lebih lanjut tentang kekuatan, kelemahan, dan motif si penakut diam untuk membantu Gina memahami masalah secara lebih komprehensif. Fase kelima, penguatan positif. Terlalu bergantung pada pendapat orang lain. Konselor terlalu bergantung pada pendapat teman Gina untuk menggambarkan kekuatannya. Konselor perlu mendorong konseli untuk mengidentifikasi kekuatannya sendiri dan memberikan validasi terhadap kekuatan tersebut. Fase keenam, reauthoring atau menulis narasi baru. Konselor terlalu dominan. Konselor terlihat agak dominan dalam membantu Gina menulis narasi baru. Meskipun bimbingan diperlukan, konselor perlu memberikan ruang lebih bagi Gina untuk mengeksplorasi dan menemukan narasi baru sendiri. Fase ketujuh, penutup. Kurang spesifik. Aksi lanjutan yang direncanakan yaitu menyapa teman baru dan menjawab pertanyaan dari guru terasa terlalu umum dan kurang menantang. Konselor perlu membantu Gina menetapkan tujuan yang lebih spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan memiliki batas waktu. Kesimpulannya, secara keseluruhan skenario konseling ini menunjukkan pemahaman yang baik tentang teknik konseling naratif. Namun, untuk
meningkatkan efektivitas dan menghindari kesan canggung atau kurang profesional, konselor perlu memperhatikan penggunaan bahasa yang lebih personal dan mudah dipahami, menyeimbangkan dengan pertanyaan terbuka dan tertutup, menggali masalah lebih dalam dan memberi ruang lebih besar bagi konseli untuk mengeksplorasi dan menemukan solusi sendiri. Konselor juga perlu percaya diri dan menampilkan empati yang lebih nyata dalam interaksinya dengan konseli. Latihan dan pengalaman akan sangat membantu meningkatkan keterampilan konseling untuk Saudari Magfiratul Ramadhani. Sekian review dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.